Perjalanan kali ini dimulai dari stasiun Gambir di Jakarta. Saya akan menuju ke Semarang naik kereta unggulan yang rutenya dari stasiun Gambir menuju stasiun Semarang Tawang untuk perjalanan malam, yaitu kereta Argo Muria. Brandingnya Argo dan mengambil nama dari sebuah gunung di Jawa Tengah. Perjalanan kereta Argo Muria dari Jakarta hingga Semarang akan menempuh waktu sekitar 5 jam perjalanan. Seperti apa perjalanan kali ini, ditonton videonya ya sampai selesai. Oke teman-teman, tadi udah boardingnya harus manual meskipun dari Hal Selatan. Kayaknya sih lagi nggak bisa itu tadi katanya face recognition-nya, jadi harus ngeluarin identitas. Argo Murianya tersedia di jalur 4. Ini saya lewat tangga manual. Oke, udah di lantai atas peron keberangkatan stasiun Gambir, jalur 4. Sana 3, 2, 1. Ini kita di jalur 4. Di sini saya harus ke paling belakang karena saya memesan tiketnya itu di eksekutif 9. Jadi gerbong paling belakang, harus ke sana gitu ya teman-teman. Oke, udah di ujung peron stasiun Gambir. Ini kita bisa lihat penampakan stasiun Gambir pada malam hari. Wih, ini dia. Oh, ada KRL tuh masuk. KRL di stasiun Gambir ini hanya melintas langsung. Jadi buat teman-teman, kalau mau menuju stasiun Gambir itu opsi terdekatnya itu turun di stasiun Juanda ataupun di Gondangdia ya kalau naik KRL. Opsinya sih gitu. Karena KRL ya melintas langsung di Gambir gitu ya teman-teman. Itu di sana terlihat kubah dari Masjid Istiqlal. Nah, ini untuk stasiun Gambir sendiri itu benar-benar berada di pusat kota Jakarta. Di sini kita bisa lihat juga ada Tugu Monas. Wih, ganteng ya teman-teman. Pokoknya kalau Gambir itu benar-benar berada di pusat kota Jakarta. Nah, di sana juga terlihat gedung-gedung malam hari, lampu-lampunya keren banget. Wih. Oke. Jam 2.18 nanti keretanya Argo Muria. Berangkatnya dari Gambir jam 22.40. Ini masih ada waktu sekitar ya 22 menit lagi lah kurang lebih. Oke, gitu aja teman-teman. Ini perjalanan malam, mungkin nanti akan saya manfaatkan waktunya sebagian besar juga buat istirahat sih gitu. Warnanya ganti-ganti nih ya. Monas cakep. Ungu. Tadi hijau. Mantep ya, baru di sini beberapa menit aja udah ada 3 KRL. Jadi sambil nunggu itu nggak bosan, bisa hunting sebentar.
Ini mana sih belum datang? Harusnya Muria ini tektok doang sih. Nanti dari arah Semarang Tawang kan berangkat sekitar jam 5. Nah, nyampe sini nanti masuk langsung jalur 4, kayaknya langsung pindah lokomotif. Ya udah, langsung balik arah lagi menuju Semarang. Ini kita masih nunggu kedatangan kereta Argo Muria. Jadi untuk di Jakarta sendiri, untuk stasiun keberangkatan selain Gambir, ada juga stasiun Pasar Senen. Pasar Senen tuh di sana. Kalau Gambir itu untuk keberangkatan kereta yang levelnya menengah ke atas gitu loh, macam eksekutif, luxury gitu, kelas-kelas mewah itu berangkatnya dari stasiun Gambir. Ada juga sih ekonomi campuran gitu. Tapi kalau untuk Pasar Senen itu keberangkatan kereta eksekutif juga ada, eksekutif campuran ekonomi ataupun full ekonomi itu berangkatnya dari stasiun Pasar Senen gitu teman-teman. Nah, untuk Argo Muria sendiri, kalau teman-teman berangkat dari Gambir itu repot, itu bisa mengambil opsi dari Jatinegara ataupun Bekasi, karena itu berhenti ya teman-teman. Untuk keberangkatan yang pagi maupun malam itu berhenti di Jatinegara sama Bekasi. Jadi kalau merasa ribet dari Gambir, ya udah ambil opsi di Jatinegara maupun di Bekasi. Jadi aman sih untuk keberangkatan Argo Muria ini opsinya. Jam 22.25 Argo Murianya baru masuk. Telat berapa menit tuh? Telat 14 menit. Harusnya masuk Gambir itu jam 22.11, tapi overall nggak apa-apa lah, masih hitungan di bawah setengah jam. Itu dia tuh Argo Murianya tuh langsung masuk ke sini. Nah, pas banget Argo Murianya berhenti di sini yang eksekutif 9. Nih masih nunggu penumpang yang baru nyampe stasiun Gambir. Nanti juga kayaknya belum diizinin masuk karena harus diputar dulu. Kursi-kursinya dibersihkan dulu sama petugasnya. Dan saya akan duduk di nomor 2 paling depan tuh, D di sini. Nggak apa-apa lah. Enaknya sih tuh paling belakang, itu luas gitu ngeliat depan, tapi nggak apa-apa lah perjalanan malam ini. Dan saya akan naik di kursinya tuh yang warna marun gitu loh. Ini stikernya beda nih, nggak kayak yang itu. Ini punyanya Dwi Pangga apa Anggrek sih yang kayak gini nih, pokoknya beda nih. Kalau yang itu kan pink magenta, itu punyanya Muria Sindoro asli. Kalau ini baru nih. Nggak apa-apa nyobain, saya juga belum pernah nyobain sih yang warnanya marun gini kursinya. Ini jalur 2 masuk kereta Manahan. Kenapa telat banget ya? Tuh Manahan baru masuk Gambir. Oh, lokomotifnya udah dicopot nih, Argo Muria. Nih, lokomotifnya udah dicopot. Mantap. Ini Manahan itu telat kayaknya karena imbas beberapa kereta itu dibatalkan kemarin ya, karena ada insiden yang Argo Bromo Anggrek nabrak di Bekasi Timur itu. Jadi telat lumayan lama, emang banyak beberapa kereta yang terlambat. Tapi semoga hari ini, 2 hari setelah insiden, aman, perjalanan hari ini aman. Masuk dulu deh, 8 menit lagi berangkat cuy. Pelanggan kami berhenti. Kereta api Argo Muria telah bersesuaian.
2D di sini. Aduh, dingin. Taruh tas dulu. Oke teman-teman, kurang lebih begini interior dari kereta Argo Muria yang akan mengantarkan saya sampai tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Menempuh waktu nanti sekitar 5 jam 15 menit. Nanti berangkat jam 22.40. Nanti akan tiba di Semarang itu jam 3.55, jam 4 kurang 5 menit. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, aman dan tidak ada kurang apapun. Interiornya seperti ini. Hari ini lumayan ramai karena sekarang hari Rabu, Kamis, nah Jumat itu tanggal merah. Jadi menjelang long weekend ya teman-teman. Lumayan ramai, tapi sebelah saya masih kosong. Tapi nggak tahu nanti di Jatinegara atau Bekasi mungkin ada yang naik. Tapi saya berharap sih kosong biar enak rekam-rekamnya. Wah, ini first impression saya naik di kursi yang warnanya marun gini loh. Cakep teman-teman. Ini ada motif-motif kembangnya gitu. Nih, fasilitasnya sama seperti eksekutif New Gen. Di sini ada footrest, Sini ada stop kontak nih, colokan buat ngecas HP, tablet, laptop, TWS. Jangan buat masak mie kayak yang udah-udah. Nah, di sini ada tirai, sini ada gantungan nih. Sini gantungan nanti buat naruh tas, jaket bisa ditaruh di sini. Gitu. Ini bisa di reclining seat, bisa di arah laju perjalanan. Wah, itu kereta manahannya mau dibawa ke Depok. Gitu teman-teman. Apalagi ya fasilitasnya? Yang di sini ada layar PDIS, informasi gitu loh. Kita di eksekutif 9. Nah, ini untuk pemberhentian keberangkatan juga diinfokan di sini, nomor kondektur, status toilet. Nah, untuk toiletnya nomor kecil, jadi harus ke belakang di sana toiletnya. Tuh. Tapi saya lihat di eksekutif 8 nomor besarnya di belakang juga sih, jadi lebih dekat ke nanti. Kalau mau ke toilet saya di eksekutif 8 aja paling gitu. Ini dingin banget. Mantap pokoknya mantap. Ini kok kenapa ini saya nemuin sesuatu nih di sini, kenapa udah nunjukin 69 km per jam padahal belum jalan. Nah, di situ juga tirainya nomor 1A. Oh, error gini sih. Gitulah, mantap. Mudah-mudahan saya bisa tidur nyenyak sih. Oh ya, untuk perjalanan malam ini saya seperti biasa memanfaatkan tarif khusus. Jadi saya baru beli tiket Gambir Cirebon 215.000. Lalu untuk tiket keduanya nanti Cirebon Semarang Tawang yang belum bisa dipesan, baru bisa dipesan nanti sekitar jam 11.15. Karena Tarsus kan 2 jam sebelum keberangkatan, itu seharga 140.000. Jadi totalnya sampai Semarang Tawang 355. Kalau normalnya itu kan 380 sampai 410. Jadi lumayan lah, irit hampir 50 ribuan lah kurang lebih. Mantap. Waduh, ada yang menarik nih. Apakah di eksekutif 9 ini menjadi new gen yang zong? Karena saya perhatikan selain layarnya error tuh 69 km per hours padahal belum berangkat. Ini pintu juga dari tadi belum tertutup padahal harusnya otomatis. Dan di sini juga jendelanya, tirainya nggak berfungsi. Aduh, untung perjalanan malam ya. Ini apakah menjadi new gen yang zong? Walaupun secara kursi oke. Untuk pendingin udara mantep. Berangkat nih jam 22.40. Telat 2 menit. Mungkin karena baru putar haluan lokomotif tuh. Oke, ini nggak tahu. Kalau berisik nanti saya bakal lapor petugas nih. Mana pas banget depan lagi.
berangkat jam 22.42 yang artinya start dari Gambir terlambat 2 menit dari jadwal. Ternyata imbas dari telatnya Argo Muria yang dari arah Semarang jadi berpengaruh pada perjalanan Argo Muria yang saya naiki menuju Semarang. Teman-teman baru berangkat Gambir, mode malamnya langsung diaktifkan alias lampu udah dimatikan. Wah, ini seru banget. Bakal jadi perjalanan yang bisa dimanfaatkan waktu buat tidur. Ini kita melintas langsung stasiun Gondang Dia. Wah, mantap nih mode malamnya nih. Wih, nih kita bisa lihat ada lampu-lampu di kiri. Nah, di sini di jalan, di jalur juga tuh. Wih, cakep kan? Mantap, bisa tidur nih. Oke, stasiun pemberhentian selanjutnya yaitu Jatinegara. Oke teman-teman, persiapan masuk stasiun Jatinegara. Sini kita papasan sama KRL CRRC. Peronnya sebelah kiri berarti. Tuh, sebelah kiri dari arah laju perjalanan kereta. Ini KRL CRRC. Stasiun Jatinegara. Oh iya, ternyata pintunya normal. Tadi mungkin sempat error, tapi sekarang udah berfungsi dengan baik. Mantap lah. Jadi bisa meredam suara. Ya, mudah-mudahan bisa tidur lah malam ini. Lumayan perjalanan 5 jam. Paling nanti saya bakal tidur selepas Cikampek mungkin. Nanti kalau ada Mbak Perami keliling mungkin saya mau beli yang hangat-hangat. Tapi kayaknya nggak beli makan deh, mau beli yang hangat-hangat aja. Gitu. Paling zongnya ini doang nih, 69 kph sama tirai itu penumpangnya nggak komplain mungkin ya karena perjalanan malam sih. Kalau saya sih normal sih ini, normal ini mantap. Bersamaan dengan tibanya KRL di jalur 2 stasiun Jatinegara. Wah, di jalur 1 juga ada KRL itu. Dan Argo Muria juga diberangkatkan dari stasiun Jatinegara. Nanti selanjutnya stasiun Bekasi. Oh, itu ada KRL. Kalau udah berangkat nanti kita bisa balapan tuh. Tapi ya udahlah, ketinggalan kali KRL-nya. Hehe. Wah, bener kan balapan, kita dibalap. Ini kalau KRL emang akselerasinya mantep ya, atau bisa nyusul kan. Tapi ya tetap aja nyampainya duluan ini, nyampe Bekasinya. Kalaupun duluan KRL juga nanti juga berangkat Bekasinya duluan ini. Mantap balapan. Pasti KRL-nya akan berhenti di Klender tuh kan, berhenti. Kita nyusul lagi. Dadah duluan. Oke, di bagian selimut. Ya, kalau kereta eksekutif kalau perjalanan malam itu dipinjemin selimut, fasilitas selimut. Jadi kalau yang kedinginan bisa selimutan. Mantap. Oh ya, oke, thank you. Oke, maaf ya teman-teman, nerimanya pakai tangan kiri. Soalnya lagi megang HP. Ini dia selimutnya. Tapi sebenarnya kalau perjalanan malam saya jarang sih selimutan kalau yang nggak benar dingin banget. Tapi ini dingin banget sih. Nggak tahu, ntar lihat selepas Cikampek.
kalau mau tidur selimutan apa enggak. Ntar kita unboxing deh. Ini disegel rapih ya plastiknya tuh, mantap. Dan ini statusnya juga cuma dipinjemin, bukan buat dibawa pulang. Mantap. Taruh sini dulu deh. Ini saya lagi tertarik sama tayangan di layar ini di depan. Jadi semacam demo mengenai fasilitas yang ada di kereta eksekutif. Ini mantap nih tayangannya, edukatif banget. Seperti duduk sesuai kursi, fasilitas ngecas ponsel itu lengkap banget. Mantap. Wah, papasan tuh, entah kereta apalah. Tuh dia, edukatif banget tuh tayangannya. Jadi untuk perjalanan kereta dari Jakarta ke Semarang khususnya yang perjalanan malam, selain Argo Muria, nanti juga ada kereta Argo Anjas Moro di jadwal setelah kereta Argo Muria ini, itu sekitar jam 23 sekian gitu. Ada juga dari Pasar Senen ada kereta Tawang Jaya Premium. Banyak pilihan sih, di atas jam 9 gitu ada Jayabaya, Gumarang, banyak pilihan. Jadi tinggal menyesuaikan aja opsinya. Jam setengah 9 juga ada Argo Anggrek yang tujuannya Surabaya Pasar Turi. Itu bisa memanfaatkan tarif khusus juga untuk Argo Anggrek. Totalnya itu 390 kalau Argo Anggrek. Nah, kalau Argo Muria, Argo Sindoro, dan Argo Merbabu itu 355 kalau memanfaatkan tarif khusus. Jadi kalau untuk weekday kayak gini banyak kursi kosong, mendingan pakai tarif khusus, jadi lebih hemat. Ini tadi ketahan sinyal stasiun Bekasi nih, ini persiapan Bekasi sebentar lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan aja. Saya juga udah pernah untuk keberangkatan saudaranya dari Argo Muria ini, kereta Argo Sindoro yang keberangkatan pagi dari Semarang. Jadi untuk rangkaiannya sendiri kan Argo Muria dan Argo Sindoro rollingan. Jadi kurang lebih ya sama aja lah untuk vibes-nya. Paling kalau untuk perjalanan malam, makanya saya mau nyoba perjalanan malam karena saya belum nyoba juga sih. Oh, ini ada KRL juga ketahan. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya lagi ngecas ponsel. Tuh dia gelap ya. Ngecas ponsel. Nah di sini untuk tipe stop kontaknya tipe universal. Jadi semacam bisa 2 kaki dan 3 kaki. Jadi kan kalau standar internasional itu beda-beda ya setiap negara. Ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki. Di sini jadi bisa menyesuaikan aja lah. Jadi untuk para turis asing juga bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalkan nggak bawa kepala charger, teman-teman juga bisa ngecas HP-nya di sini nih. Di sini ada port USB. Tuh dia di situ ya teman-teman. Aman lah pokoknya. Nggak bawa kepala charger bisa juga buat ngecas. Wah nih KRL berangkat dari jalur 5 dari Cikarang ini, makanya kosong coy. Ini udah lama banget belum berangkat. Tadi masuk Bekasi juga telat 3 menit. Ini udah jam 23.24. Harusnya berangkat Bekasi itu jam 23.09. Udah telat 15 menit nih, belum diberangkatin. Nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan tetap aman sih ya teman-teman. Akhirnya diberangkatkan juga jam 23.26, telat 17 menit. Baru Bekasi aja udah telat
17 menit. Wah, nggak tahu nih sampai Semarang bakal telatnya berapa. Mudah-mudahan bisa dikejar waktu sih. Oh, ada KRL masuk jalur 5. Jalur 5 KRL Cina. Sebentar lagi melintas langsung Bekasi Timur. Ternyata kecepatannya diperlambat, sepertinya ada taspat karena masih baru 2 hari yang lalu insiden Argo Bromo Anggrek nabrak KRL komuter lain di Bekasi Timur. Oh ya, secara pribadi saya turut berduka cita atas terjadinya insiden yang terjadi 2 hari lalu, tanggal 27 April, yang terdapat korban jiwa. Semoga ini jadi yang terakhir. Semoga kedepannya perjalanan kereta tetap aman, nyaman, dan tetap diminatin oleh semua orang gitu ya teman-teman. Dan kayaknya juga masih ada itunya sih, bekas KRL-nya masih ada di sini, belum dipindah, masih ditutup terpal. Ntar coba kita lihat nih di sebelah kanan. Ini dia masih ada bekas, wah ini dia bekas puing-puingnya. Wah ini ditutup KRL, ditutup terpal tuh. Puing-puingnya ditutup terpal. Oke, bismillahirrahmanirrahim lah, perjalanan aman. Oke teman-teman, saya udah beli tiket kedua Cirebon Semarang Tawang. Jadi kita langsung cetak e-boarding pass saja. Ini kalau udah cetak e-boarding pass artinya kita udah resmi ada di perjalanan malam hari ini. Jadi gitu ya teman-teman, gak usah turun, gak usah boarding ulang di stasiun. Jadi cukup e-boarding aja. Jadi lumayan malam hari ini saya berhemat sekitar 55.000 untuk perjalanan dari Gambir hingga Semarang. Mantap. Oke teman-teman, ini dia fasilitas yang ada di toilet pria di eksekutif New Gen. Ini saya kebetulan di eksekutif 8 karena saya di kursi kecil, nomor kecil, jadi saya lebih dekat ke eksekutif 8 ya, tapi sama aja lah kurang lebih. Di sini ada mini wastafel, jet shower, flasher, ini handle buat pegangan, di sini ada tisu, tempat sampah. Ini apa ini? Nah di sini untuk bilas kaki, kalau mau wudhu juga di sini, gitu teman-teman. Sini ada sabun. Nah ini semacam pewangi gitu loh, jadi nggak bau. Di atas juga ada exhaust untuk sirkulasi udara. Nah di sini ada cermin yang lumayan lebar. Oke gitu teman-teman. Ini WC-nya WC duduk, mantap. Oke teman-teman, tadi udah ke toilet, pipis.
Setelah pas Kerawang udah pesan tiket keduanya juga, jadi kayaknya saya akan prepare buat istirahat. Sekarang tepat jam 00, jadi kurang lebih durasi perjalanannya sampai di Semarang Tawang 4 jam lagi. Nanti saya bakal tidur, belum tahu bakal bangun di mana, apakah di Cirebon atau di stasiun mana. Karena untuk pemberhentiannya juga selanjutnya yaitu Cirebon, Tegal, Pekalongan, lalu Semarang Tawang. Kalau untuk perjalanan pagi itu berhenti di Batang, tapi ini di Batang kalau yang malam itu melintas langsung ya teman-teman. Oke, gitu aja. Saya bakal persiapan tidur. Oh ya, ini saya bakal buka nih unboxing selimutnya. Oke teman-teman, kita unboxing selimutnya. Sini langsung disobek aja plastiknya teman-teman. Nah, ini dia selimut di kereta eksekutif perjalanan malam. Kalau siang nggak dapat, hanya perjalanan malam aja. Kurang lebih seperti ini selimutnya. Wih, tebal selimutnya, mantap. Oke, saya bakal persiapan buat tidur. Oke, selamat malam, selamat tidur. Saya pikir di eksekutif 9 ini benar-benar anomali banget ya teman-teman. Dari yang kecepatan nggak berfungsi 69 terus dari awal berangkat, terus itu tirai gorden di 1A lecek kayak gitu, nggak berfungsi. Nah ini juga pintu kadang nggak bisa nutup sendiri, ini aja kayak gini setengah. Nah ini ada lagi suhu, padahal hasilnya dingin. Di situ terbacanya 79. Aduh. Ini ngaco nih di eksekutif 9 ini. Tolong dibenerin lah. Nggak tahu kalau di belakang area sana belum ngecek juga. Aduh. Sampai Cirebon jam 01.47, itu berarti keterlambatannya setengah jam lebih. Wah, luar biasa. Tadi berangkat Bekasi juga ada telatnya 17 menit. Terus ada beberapa kali taspat juga tadi. Nah di sana tuh ada kereta Brawijaya dari Malang tujuan Gambir. Ini udah persiapan berangkat. Karena emang telat jadi harusnya berhenti. Wah udah berangkat dah. Harusnya berhenti 5 menitan. Tapi karena telat ini nggak ada 2 menit udah berangkat lagi.
teman-teman, ini tadi udah berangkat dari Cirebon dengan keterlambatan setengah jam lebih. Tadi juga udah melintas langsung Cirebon Perujakan. Tadi ketemu kereta Gajah Wong, rutenya itu dari Lemboyangan di Jogja hingga Pasar Senen di Jakarta. Kalau gitu saya mau lanjut tidur lagi untuk part keduanya karena masih lama sampai Semarang Tawang. Nanti untuk pemberhentian selanjutnya ada di Tegal sama Pekalongan. Oke, mau tidur lagi. Jam 4.05 harusnya udah sampai Semarang. Sampai Semarang itu harusnya jam 3.55, tapi ini lihat Google Maps baru lewatin stasiun Kalibodri. Nih dia stasiunnya nih, sebelah sana. Jadi kurang lebih masih ada waktu setengah jam lebih sampainya, kurang lebih. Telat lumayan. Ini juga saya baru bangun tidur, lumayan tidurnya pulas. 2 stasiun kelewat, Tegal, Pekalongan. Tapi lumayan sih, bisa manfaatin waktu buat tidur benar-benar nyenyak. Jam 4.33, keterlambatannya sekitar 38 menit. Semarang Tawang. Oke, udah selesai salat subuh. Nih, sini ada musolahnya di dekat pintu keluar, toilet di sana. Ini masuk jalur 1 tadi nih. Nih akses pintu keluarnya di sini. Ngecek jadwal, kayaknya seru nih naik Banyu Biru lanjut ke Solo. Hehe. Jam 6.05, sejam lebih lagi, dikit lagi sih. Naik ini aja deh, lanjut ke Solo balapan naik Banyu Biru. Sebenarnya udah pernah sih naik Banyu Biru, tapi yang dari arah Solo ke Semarang Tawang. Saya belum nyoba yang dari arah Semarang Tawang arah sebaliknya, 55.000. Oke, demikianlah perjalanan saya dari Jakarta ke Semarang naik kereta Argo Muria dengan memanfaatkan skema tarif khusus, jadi lebih hemat. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang akan naik kereta ini. Dan selanjutnya dari Semarang saya akan menuju ke kota Surakarta naik kereta Banyu Biru.